Bapak Kepala Desa Jiranglah Rendah beserta perangkat dan jajarannya, Ketua BPD dan anggota yang kami hormati, pemuka agama khususnya Imam Khatib Bilal Garib, baik Masjid Al-Taqwa maupun masjid-masjid yang ada di Desa Jiranglah Rendah yang hadir pada saat ini yang kami hormati, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, anak-anak yang kami cintai, Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh limpah nikmat karunia-Nya yang tak terhingga pada kita, khususnya nikmat iman dan Islam yang selalu kokoh dan kuat terpatri dalam diri kita, maupun nikmat-nikmat yang lain. Pahala saja itu lebih dari 1000 rakaat acara kita duduk bersama pada malam hari ini. Tapi dengan syarat, pertama niatnya ikhlas untuk peringatan Maulid Nabi, yang kedua amal ustaz dan ceramah didengar. Nah, itu tidak banyak pahala. Baca, dengar sambil bergelut, baca. Dengar sambil mayuti HP, baca. Baca kalam itu Pak Kades. Tahu. Dan alhamdulillah bagi saya, kalau ceramah maupun sholat, tidak usah terpengaruh, tidak usah saling tegur, saya maklum. Anak-anak saya tidak terpengaruh kalau aku sedang ceramah atau sedang sholat, anak-anak bergelut, itu biasa. Tidak akan terpengaruh ngaku, sepanjang yang bergelut itu, yang ngobrol itu anak umur 7 tahun ke bawah. Tapi yang aku dan ceramah, termasuk anak 40 ke atas masih bergelut, itu penting. Bergelut. Ini gambarnya. Mumpung belum lama, insya Allah ceramah ini tidak akan lama ini. Tidak akan lama ceramah ini. Karena WA masuk aku tadi pakai Ustaz aku yang WA aku tadi. Bunyi WA-nya tadi jelas. Apa katanya? Jual rumah, beli kapal, patah bekalan ke tanah suci. Penceramah yang ada akal jam 9 berhenti. Tinggal 20 menit lagi. Nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini, yang tidak disangka sama sekali bahwa kita akan dipertemukan Allah di masjid pada malam hari ini. Saya tidak nyangka sama sekali, dan memang itu giringan Allah. Alhamdulillah sejak di WA ditelepon oleh pengurus masjid atau perangkat desa Kemagi, Pak, pajak tolongnya ke masjid kami At-Taqwa Jiranglah Rendah nak Maulid Nabi. Jawab insya Allah. Sehingga saat ini alam kelamaan hari ini malam tidak sini dah. Saking tak sini nian Pak Kades belum dijemput atau berangkat. Ini gambarannya. Karena apa? Karena ini ibadah bagi kita. Pertemuan silaturahmi di rumah Allah, itikaf dan silaturahmi dan ibadah ini benar-benar akan menjadikan ibadah. Nanti akan ada rekaman khusus yang Allah buka nanti yaumil akhir. Ini gambar kamu dan Maulid Nabi tahun 1440 sampai ini. Ada nanti di yaumil akhir. Allah buka rekamannya, hadir Bapak ini, alhamdulillah. Cuma sampai 10 menit penceramah ngikit dalam jam-jam. Mudah-mudahan tidak. Ini kan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, artinya Allah mempertemukan kita. Karena apa? Belum sampai 20 menit lagi, lagi minta Maulid Nabi di Padang Serasan. Ada yang lagi minta Maulid Nabi di Pinuraya. Subuh tadi kolonial warangan kagum. Nak minta aku takziah di Kayu Kunyit, permintaan keluarga. Kalau kata aku dia tahu lagi minta ke dia. Sebab semalam ini aku tadi masjid At-Taqwa Jiranglah Rendah. Sesungguhnya aku melakukan kui tinggal menyebut tutup kat sini. Alhamdulillah tidak ada halangan rintangan Allah pertemukan pada malam hari ini. Kemudian salawat dan salam semoga saja selalu tercurah
pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kelahirannya kita peringati pada malam hari ini dengan kalimat Maulid Nabi. Untuk apa? Tentu maknanya besar sekali. Sebagai dorongan semangat kita untuk menteladani jejak langkah dari yang telah beliau contohkan itu. Setidak-tidaknya peringatan pada malam hari ini akan dijadikan sebagai tajdidul iman wa tajdidul amal, pembaharuan iman kita, pembaharuan amal ibadah kita untuk selalu mengikuti jejak langkah beliau. Bapak dan Ibu yang kami hormati, malam ini kita peringati kelahiran Nabi Muhammad. Telah sepakat dan tidak ada perbedaan pendapat. Nabi Muhammad lahir hari Senin 12 Rabiul Awal, meninggal pun hari Senin. Hari Senin Nabi Muhammad itu meninggal. Lahir hari Senin, meninggalnya pun hari Senin. Aku tadinya seminggu yang lalu ada orang kata ahli musibah, dia meninggal hari Jumat dan lahirnya dulu hari Jumat. Seolah-olah ada semacam pemikiran dengan kita, dalailah dia begitu lahir. Begitu lahir hari Jumat, tinggal 2 hari lagi kita. Tinggal pada dia. Menghina Nabi itu lahir hari Senin, meninggalnya hari Senin. Waktu berapa kali kita dia lahir hari Jumat, tinggal hari Jumat. Rupanya, tapi tidak ada hadisnya, jangan cakap. Cuma kebetulan bagi yang lahir hari Jumat, kebetulan dia tinggal hari Jumat. Jangan takut. Karena dia kali di 2 hari Minggu sampai hari Senin itulah kita tinggal nanti. Hari Sabtu, Minggu sampai Sabtu. Siapakah yang kita peringati pada malam hari ini? Bukan masalah orangnya, tetapi tujuan dan kehadirannya di permukaan bumi ini. Nabi Muhammad itu manusia biasa, tapi luar biasa. Manusia biasa Nabi Muhammad itu. Beliau sendiri mengatakan, aku ini manusia biasa, cuma beda aku dengan umatku, yuha alayya. Beda aku dengan umatku, kata Nabi, aku menerima wahyu, sementara umatku dari jadi aku. Beliau itu manusia biasa. Namun dalam kata ulama, sebagai manusia biasa, beda dengan kita sedikit Pak Bu. Sedikit beda kita dengan Nabi Muhammad itu. Sebab dia antara lain, Nabi Muhammad itu makan sedikit, kita dikit-dikit makan. Nabi Muhammad itu tidurnya dikit, kita dikit-dikit tidur. Akhirnya kita paling banyak tidur Pak. Kalau Nabi tidur banyak, makan dia banyak, tidur pun dia banyak. Kita paling banyak tidur makan. Itu antara lain. Yang paling utama dalam sejarah, Rasulullah itu tidak pernah ngantuk. Kalaupun ia tertidur, hanya tidur sejenak. Itu kehebatan Nabi, tapi badannya sehat. Siapakah yang orang yang kita peringati pada malam hari ini? Kalau kita baca sejarah, memang luar biasa. Orangnya belum lahir, masih jauh kelahirannya, namanya sudah lahir duluan. Dalam kitab Zabur sudah dituangkan, dalam kitab Daurat dan muatkan akan lahir manusia yang terakhir namanya Ahmad. Dalam kitab Injil yang asli sudah diberitakan akan lahir Rasul terakhir namanya Ahmad. Bahkan jauh dari itu Bapak dan Ibu, kalau dalam sejarah sejak manusia ada pertama di dunia ini, nama Muhammad sudah lahir. Siapa manusia pertama di dunia ini Pak Bu? Adam dan Hawa. Nah itu tidak bertanya pula dengan anak Irang Lantan. Dan bertanya pula begini Pak Kadir. Nabi Adam dengan Siti Hawa nikah? Tidak. Bu, ibu-ibu pernah nanya, nikah deh Adam dan Hawa dulu? Tidak. Nikah. Yang mana itu kan ini? Nikah tidak? Entah Pak. Sebab begini Bu, amun Nabi Adam dan Hawa dulu nikah, berarti kita punya anak cucu di muda nikah. Kalau ibu dan bapak jika Adam dan Hawa dulu nikah, siapa waliah? Bukan punya mas kawinan.
saya buka sejarah singkat. Kalau kita baca sejarah Nabi Adam alaihissalam sampai akhir, sejarah Nabi Adam dan Hawa, memang pertama kali Allah ciptakan Adam sendirian. Lama Adam sendirian diciptakan Allah. Suatu ketika di siang hari panas terik, Adam duduk di bawah sebatang pohon. Dan duduk surang di bawah sebatang pohon ini, tiba-tiba ada burung berpasang-pasangan bertingkir di atas dahan. Nginak burung bertingkir berpasang-pasangan di atas dahan ini, terdetiklah hati Nabi Adam, Allah kelemah aku hidup kawan untuk makhluk Allah. Allah kelemah aku menunggu dunia berkawan seperti itu berpasang-pasangan, kata Nabi Adam. Keinginannya ini menjadi renungan sangat bagi Adam, sampai-sampai beliau tertidur nginak burung berpasang-pasangan di atas dahan. Nah, dalam riwayat, sementara Adam tertidur inilah Allah ciptakan manusia yang lain jenis. Konon riwayat yang menjadi tulang rusuk sebelah kiri diciptakan manusia yang lain jenis, namanya Hawa. Itu makanya di Melanang ini tulang rusuk sebelah kiri kurang 9. Cuma mana perlu kurang hitungan jadi. Mana nak buktinya silakan bapak-bapak. Terutama yang buku kita mudah juga hitung tulang rusuk. Riwayat kan begitu. Begitu Adam bangun, dilihatnya ada manusia yang lain jenis. Apa kata Adam? Pucuk dicinta ulang tiba impian menjadi kenyataan. Sapus tinggi. Kata Allah, inilah orang yang kau rindukan, inilah orang yang kau inginkan. Keinginan dan kerinduan namanya Hawa. Hawa itu kerinduan, Hawa itu keinginan. Oleh kita ditafsirkan menjadi nafsu. Nafsu itu keinginan sebenarnya. Nafsu itu kerinduan kalau bahasa sastranya. Makanya itulah Hawa. Sampai sekarang tetap namanya Hawa. Oleh kita ditambah dengan Siti atau Sayyidatun. Siti itu yang mulia, Siti Hawa untuk kaum perempuan yang mulia. Siti Hajar, Siti Sarah, Siti Hadijah, Siti Aisyah. Itu cuma tina kala. Dia di Melanang nama Siti, tak di Jerman, tak. Aman Upe ada di mana? Di pintuan benar. Bahkan kori kita Suardi Lastif, Suardi Taib, itu kan kori. Aku terkejut waktu ceramah di pintuan dipanggil oleh kawan ini Upe Suardi Taib. Kira-kira itulah nama dipanggil Upe. Itu ada sejarahnya. Jadi itu maka disebut dengan Siti Hawa. Begitu Anda mau mendekat, dilarang oleh Allah, Adam jangan kau dekati. Kenapa kata Allah? Nikah dulu. Nah, sampai. Lalu oleh Allah diutuslah Jibril untuk mengatur pernikahan Adam dan Hawa. Pernikahan Adam dan Hawa tidak banyak syaratnya, cuma mahar. Mahar atau disebut dengan mas kawin. Apa mas kawin pernikahan Adam dan Hawa? Kata Jibril, kata Allah, wahai Adam, mahar perkawinan kau dengan Hawa hanya satu salawat kepada Muhammad. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Tunjuk Adam siapa itu Muhammad, wahai Jibril, itu urusan Allah. Selesai kan? Nikah kan? Sah kita nak tunjuk cuma ni. Jangan yang nikah tadi. Artinya namanya sudah luas. Dalam Taurat sudah disebut, dalam Injil sudah disebut. Tapi pada saat Muhammad lahir di kota Mekah belum ada satupun orang yang bernama Muhammad pada waktu itu. Namun waktu ini banyak Nabi Muhammad itu. Tidak pernah disentuh laki-laki, tahu-tahu hamil. Akhirnya dia mengurungkan diri itu Maryam kan? Apa kata orang? Tapi Jibril yang memberikan semangat dia. Nanti kata Jibril, Allah yang akan buktikan akan kekaguman Allah. Masih hingga terbukti bahwasanya begitu Isa itu lahir, semua makanan-makanan yang enak di
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.